Halo para sahabat semua, dalam kali ini kita akan ngebekam ya. Tentunya ini pembelajaran kali ini adalah membekam segi 4 ya. Dan ini adalah keluhan di bagian lambung ya, tapi lambungnya itu lambung tengah gitu. Nah, jadi kita siapkan dulu. Ini adalah minyak ya, minyak zaitun ya, minyak zaitun. Terus ini sebagai lancetnya, terus kita ambil yang sedang ada ya, yang warna ini nih, yang 216. Jadi sebelum ini kita pasang dahulu. Kita pasang dahulu nih. Biasanya saya menggunakan yang ini ya, yang kuningan. Oke. Jadi kita juga siapkan dulu ini wadah sampahnya. Sebelumnya kita ada relaksasi dulu sedikit. Jadi kalau bekam segi 4 itu tidak harus semua, tapi ada pembagian-pembagiannya. Kita relaksasi dulu. Relaksasi dulu, jadi uratnya digeserkan dulu ya. Nah seperti ini, dia ini kan uratnya masuk nih ke dalam, pasti sakit ya. Tuh kan. Nah, jadi kalau misalnya kita dorong seperti ini, di sini dia mentok tuh. Nah, di sini tuh gak ada, jadi dia tuh melincang ke sini tuh. Nah, jadi teman-teman itu kalau menggunakan tangan itu harus benar-benar indera perasanya itu harus peka gitu. Kalau digeser kayak gini juga udah kerasa nih. Yang keras tuh ini nih, yang keras tuh. Kalau ke bawah mending gak terlalu keras, tapi di sini tuh. Wah, berarti titik lambung gitu ya. Nah, kita cek sebelah sini. Nah, kalau ini kan enggak mentok ini. Ya. Rasakan? Terasa cuma nggak terlalu sakit itu. Tuh, tuh kan, enggak Ya, kan? enggak. Tuh, ini udah kerasa. Kalau ini mah beda, mentok, karena ini uratnya melincang ke sini. Tuh. Jadi kita berusaha untuk dikepinggirkan ke sini. Kepinggirkan tujuannya untuk masuk ke sini nih. Jadi kalau totok juga kan dia geser kayak gini. Sama, kalau saya sih ini jalan alternatifnya ya. Nah, setelah ini kita ambil bekam segi 4. Bekam ambil segi 4. Ini gunakan kopnya yang hampir mirip sama. Nah, kemudian setelah ini kita pasang di pinggirnya. Pinggirnya di sini, kemudian di sini nih. Sini nih. Karena kan di sini tuh ada bagian ini. Ginjal. Di sini apalagi kalau misalkan ada namanya itu bekam yang memang full. Jadi ini tuh jadi bisa 4 baris ya, 1 baris di sini, 1 baris di sini. Tapi kita memang menggunakannya bekam spesifik
Nah kalau yang pinggirnya itu ambil yang agak kecil dari bawah ini. Jangan terlalu jauh ya, agak dekat. Berarti jaraknya itu 1 cun ya, atau 1 jari ya? 1 cun. Nah, karena dia ada keluhan di sini, jadi kita pasang di sini tuh bekam segitiga ya. Ini bekam segitiga. Jadi kalau ini di bawah segi 4, di sini bekam segitiga. Nih, bekam segitiga. Nah, kalau ini kan bekam segitiga, kalau segi 4 ini jatuhnya di sini. Jatuhnya. Nih, kalau mau dibekam lagi di sini. Itu. Nah, jadi tunggu dulu beberapa, mungkin 1 menit ya. Setelah 1 menit kita tarik ulang. Nah, jadi supaya si klien nanti dia akan nyaman. Gak langsung kayak dia itu kayak kaget, kayak ada hentakan ya, ketika ditarik itu kayak menghentak. Jadi dengan cara ini Ya lebih relaksasi berarti ya Pak? ya klien akan lebih merasakan oh ya gitu kan. Gak langsung kalau dipukul itu dia pola dulu gitu, kayak gini dulu. Atau dipijat, kalau dipijat kita berarti ada pijatan enteng dulu, terus ibaratnya slow berarti medium gitu ya. Kalau dalam pijat itu kan ada petrisek, ada 5 kalau nggak salah kan, dipukul, diremas, nah terus ini goyang-goyang. Nah, maksudnya kalau secara power lah gitu, power. Nah itu kan ini berkaitannya ke power ya Pak. Power. Nah ini kan powernya berarti kita jangan langsung medium atau strong ya, berarti kita slow dulu ya. Nah, slow dulu biar ada efek relaksasi ya. Ya, supaya kulit ini sama kok ini dia ada penyesuaian dahulu, ya, adaptasi betul, dahulu. ada adaptasi ya. Nah, iya betul. Kerasa nggak saat ditarik? Kerasa. Tapi nggak terlalu kayak tek kayak gitu kan? Kalau dicubit itu langsung tuh gitu kan. Nah, kalau ini enggak, karena udah ada reaksi dahulu. Nah, dengan cara seperti ini klien akan merasa ketagihan ketika dibekam oleh terapis yang memang sudah profesional. Nah, kita tarik dengan pas. Emang yang di pinggir kerasa sakit sekali ini. Apalagi kalau tadi kayak di sekaliin. Nah, ini untuk ini jarum, usahakan kita tuh jangan lurus seperti ini ya. Jangan lurus kayak gini, tapi dia miring kayak gini. Samping ya. Samping. Nah, jadi posisinya darahnya menjadi rusak. Jadi darah yang bagus tetap masih ada gitu ya. Oke, kita miring seperti ini. Miring tapi sambil ditempel ya. Dengan gerakannya cepat seperti ini.
Oke, kita sambil buka mana yang paling hitam kita dulukan ya. Jangan sampai ada blaster. Karena Shimura ini tarikannya cukup pas ya, dia gak kendor lagi soalnya. Jadi istilahnya kita itu berpacu dengan waktu. Jadi bukan hanya waktu adalah uang, tapi untuk pembekam sendiri juga berpacu dengan waktu. Nah, bedanya apa sih kalau misalkan posisi duduk? Kalau duduk akan lebih banyak darahnya ketimbang posisi telungkup ya. Terus apa sih antisipasinya? Antisipasinya kalau orang lagi pusing, diusahakan jangan duduk gitu ya. Harus posisinya yang kayak gini tuh dia gak lagi pusing. Kalau lagi pusing ditakutkannya tiba-tiba lagi seperti ini pusing kan repot. Pak Iman, Ya. tolong ini jelaskan karena ini ada pertanyaan dari rekan di grup, karena ini kan ntar di share di grup kan videonya ya. Iya. Ini dalam penanganan apa, nanti segi 4 itu untuk apa dan segi 3 itu untuk apa gitu. Sambil jelaskan aja. Nah, untuk segi 4 ini kan dia ada keluhan lambung. Nah, ini adalah namanya itu bekam spesifik. Itu langsung ke tujuan arah dari keluhan tersebut. Jadi karena ini sifatnya paket, misal pas paket 4, ini nggak bisa dijelaskan satu-satu lagi. Ya. Jadi satu paket ini adalah blok Untuk lambung, penanganan lambung ya. blok lambung kayak gitu. Dan ini Berarti sifatnya kalau yang segi 4 kalau saya analisa itu kan lebih ke pencernaan ya Pak Iman. Betul enggak? Nah, kalau untuk yang segitiganya itu untuk ke lambung, untuk itu kan lambung, jantung dan lambung juga kan, lambung bagian atas kalau nggak saya. Atas kan? iya, ini lambung ini nih, lambung Bagian atas kan? ya, Nah, terus atas, itu lambung bagian tengah uh, dan jantung. jantung. Ya, saya bisa memahami kemungkinan itu kan untuk melancarkan pasokan oksigen juga dia ya, ini kan gitu kan untuk kayak. Terus itu kan pencernaan, buat istilahnya yang segi 4 itu untuk mendinginkan pencernaan ya kan.
Iya, kalau betul. kesimpulan saya sih, kalau saya melihat dari titik-titik itu. Jadi saya pernah menangani Pak RW, tahu kan Yudi? Yudi itu dia dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, perutnya itu begak kembung kayak orang hamil. Nah, jam 12 kan dia bingung mau kemana gitu kan. Pak Rosid itu datang. Kebetulan kan Pak Rosid itu ya guru kita waktu kita masih ngaji lah gitu kan. Nah, jadi saya dipanggil jam 12 malam, saya datang ke rumah Yudi. Yudi lagi perutnya itu buncit ya, kayak orang hamil 3 bulan gitu kan. Dia sudah kayak udah gak tahan lah gitu kan. Nah, caranya saya menggunakan yaitu teknik bekam waktu itu di sini aja. Ya. Garis-garis di sini nih. Nah, dia sampai telungkup pun gak bisa. Jadi posisinya itu dia itu kayak gini. Kayak orang apa ya? Bukan ngatapang ya. Kakinya ke bawah, ininya ke bawah. Nah, jadi posisinya saya di sini. Nah, pas saya ini tuh belum selesai, baru udah masang, darahnya udah keluar, tiba-tiba dia muntah. Wah, pokoknya muntahnya gak kira-kira. Muntah, keluar semua, jadi si asam lambungnya itu turun semua. Terus saya bersihkan ini, dan setelah itu langsung perutnya kempes. Iya. Ya bagus berarti ya. Itu akan menjadi ini kan, ini untuk jadi metode kita lagi. Ntar Mang Kosim setelah dibekam gimana komentarnya? Ya. Sekarang rasakan dulu. Karena ini sifatnya spesifik ya. Itu kan emang lebih spesifik gitu. Emang bisa apa motor itu kan? Udah. Oke. Udah di share di grup bakal itu. Kayak darahnya kan keluar. Kalau menges keluar dipoto di. Ini terlihat darahnya ada yang sebagian lancar, ada sebagian yang pengentalan. Gitu ya. Nih, saya contohkan nih. Ini nih. Nah, ini tuh ada pengentalan di sini nih. Pengentalan. Terus sebelah sini lancar, di sini lancar. Walaupun tipenya agak sedikit. Nah, ini masih lancar. Masuk ini ada pengentalan, ini keluarnya juga sedikit. Ini keluar ya lumayan lah, gak terlalu banyak juga sih. Nah, namun ini kelihatan yang kental ada sebelah sini. Nah, ini tuh kalau kita lihat ini ketika diluruskan ke depan, ini adalah usus kecil. Ini nih. Nah, ini usus kecil yang ada nanti di sebelah kiri di sini nih. Jadi jalurnya itu ke sini nih. Usus kecil di sini. Jadi ya lambungnya kena, ujung-ujungnya usus kecilnya kena. Dan di sini juga kelihatan bahwa banyak buih ya. Di sini tuh putih berembun. Nah, ini berembun. Adanya gas atau memang udara yang terkurung di sini. Stop. Dan sekarang udah waktunya terbuka karena apalagi yang baru belajar ya buat teman-teman, ini nggak boleh dibiarkan gitu kan, takutnya itu ada blister gitu ya, ada ngelupasnya di bagian kulit gitu ya. Apalagi ini alatnya cukup bagus ya, dari Samura. Mungkin yang kalau biasa kadang-kadang dia bisa mengendor sendiri. Nah, caranya seperti ini.
untuk yang encer darahnya encer, kalau misalkan posisi kayak gini akan sangat banyak keluarnya. Nah, bisa dilihat kan, ini tuh sedikit, benar-benar sedikit. Ini di bekam udah berapa lama? Ada sebulan enggak? Lebih. Lebih. Dan ingat ya juga teman-teman, ini tuh harus langsung dibersihkan, kalau enggak kering nanti ya. Kalau misalkan ada dinding di sini yang masih ada darah, ini harus benar-benar bersih ya, jangan sampai ada darah yang menempel kering di sini. Ini pakai minyak mana? Iya, itu ya. Oke, ini sudah beres ya. Dan sekarang kita tanyakan kepada Kang Kosim, gimana saat proses tadi. Coba balik ke sini ya. Tadi pas proses itu gimana? Kan ini berbeda saat ya. Berikan terus biasanya kan pakai bekam kampur. Iya, iya. Ini kita pakai bekam ada segitiga sama Segi empat ya. Nah, itu yang apa tuh sensasinya itu tadi yang dirasakan apa? Ya sensasinya ya kalau ini tarikannya biasa aja, cuman yang paling sakit daerah pinggir di sini. Paling sakit dua-duanya ini. Terus apa lagi? Udah itu aja sih. Kalau sensasi penarikannya yang paling terasa sakit emang pinggir dua-dua ini tadi, paling pinggir ini. Nah gitu. Nah, kalau pinggir sebelah sini memang dia posisinya dia sensitif. Iya, iya, iya. Nah, karena kita membuka jalur ke sini, jalur yang kadang-kadang jarang dibekam, jarang disentuh. Iya, jarang kesentuh. Ya. Nah, itu yang kita harus bekam juga. Iya, iya, iya. Karena kalau kita dibekam semua, itu jalur itu bisa 4. 4, iya. Iya. Tapi yang di utama adalah jalur 2. Iya. Jalur tulang tengah, kiri dan kanan. Karena ya. Situ biasanya. Tapi sebetulnya yang di pinggir ini juga bisa. Iya. Sebagai tambahan. Oke, gimana sekarang rasanya? Sekarang rasanya perut jadi agak enak kan. Tadi kan agak panas sedikit di dalam perut, itu sekarang ada agak sejuk, enakan gini. Terus area belikat ini kan tadi emang sakit, sekarang juga enakan gitu. Yang paling utama sih area perut jadi adem gitu. Kalau tadi agak angkat-angkatan, semacam apa berial-berial gitulah maksudnya. Agak panas, tadi hangat, sekarang dingin. Lebih sejuk ya? Sejuk ya. Oke. Buat teman-teman segitu aja dulu ya tutorial dari bekam segi 4 dan segi 3. Dan next kita akan
kembali lagi di video-video selanjutnya di tutorial-tutorial yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.